Tahun kita kuliah, rangkaian ujian dari ujian kualifikasi, proposal, kualifikasi kelayakan, ujian tertutup, dan hari ini ujian terbuka. Jadi tentunya banyak suka dukanya. Saya mulai tahun 2021 September, jadi masih masa COVID ketika itu, sehingga perkuliahan juga lebih banyak daring, virtual. Tapi tidak menyurutkan semangat karena justru saya merasa secara virtual itu pun banyak yang bisa kita diskusikan. Dan ketika sudah mulai perkuliahan secara langsung juga senang karena bisa langsung ketemu dengan teman-teman. Nah, hari ini menjadi puncak. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sebuah disertasi yang saya pertahankan tadi. Judulnya Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045. Saya selalu punya perhatian khusus terhadap leadership, karena bagi saya kepemimpinan itu akan mengubah banyak hal. Kalau kepemimpinannya baik, menggugah, menginspirasi, dan menyatukan berbagai komponen bangsa, saya rasa Indonesia akan melesat. Tetapi juga kita ingin sumber daya manusia kita juga makin meningkat kapasitasnya, intelektualnya, kemudian juga keterampilannya. Abad 21 itu kan banyak sekali tantangan, kompleks sekali, dan kita selalu optimis Indonesia bisa menjadi negara maju, tapi harus kerja keras dan harus kerja bersama, luar biasa. Gitu. Persiapan disertasinya berapa lama? Persiapannya ya prinsip sebetulnya setelah menyelesaikan ujian tertutup, saya menyempurnakan karena tentu ada masukan-masukan. Setelah itu saya persiapkan kurang lebih seminggu lah secara khusus saya siapkan, sehingga tadi bisa tampil bukan hanya memaparkan tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penyanggah, itu para profesor, orang-orang top di keilmuan dan bidang masing-masing. Tetapi tadi suasananya sangat baik, menyenangkan, hangat karena semangatnya sama. Jadi saya tidak merasa sedang diuji di depan umum, karena semangatnya kita ingin Indonesia emang benar-benar maju gitu, emas 2045, dan seperti berdialog dan saling memberikan penguatan, melengkapi satu sama lain. Saya rasa inilah yang harus dilakukan antar komponen bangsa dimanapun berada, pusat maupun daerah, Aceh sampai dengan Papua. Insya Allah kita bisa. Saya mau nanya sama di Influencer BPN. Setelah menggelar dokter ini, Urusan administrasi pertanahan Indonesia itu semakin jelas. Semangatnya di situ. Semakin aman karena terdata dengan baik, rapi di database yang kita juga jaga dan kita update setiap saat. Yang biasanya kalau sertifikat itu konvensional, beberapa hal bisa dipalsukan, kemudian bisa digandakan, mafia tanah main, serobot tanah siri, dan lain-lain. Nah, kalau menjadi sertifikat digital, harapannya jadi lebih aman. Tetapi tentu namanya proses alih media itu ada ya prosesnya harus diikuti. Memang mungkin saat ini belum sepenuhnya sempurna sistemnya, jadi masih belum terlalu secepat yang kita inginkan. Tetapi ini adalah proses yang harus kita jalani. Pada akhirnya, jika semua kantor pertanahan, sekarang sudah 98% kantor-kantor pertanahan se-Indonesia ini yang mampu melakukan pelayanan digital, termasuk sertifikasi digital elektronik. Ya mudah-mudahan kita terus sempurnakan, bisa kita sempurnakan sistemnya, mekanismenya, prosedurnya, sehingga nanti pengurusan sertifikat itu semakin akuntabel, transparan, efisien, dan mudah buat masyarakat. Terima kasih teman-teman. Iya, pertama saya tentu bersyukur karena setelah mengikuti kuliah selama kurang lebih 3 tahun di Universitas Airlangga Surabaya ini, tadi kita bisa menyelesaikan sebuah sidang terbuka di hadapan para guru besar, sivitas akademika, dan juga para hadirin secara langsung maupun virtual. Dan saya bersyukur karena bukan hanya bisa menuntaskan tugas-tugas termasuk penelitian disertasi dengan judul Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045. Selain tentunya saya berharap itu bisa saya kontribusikan untuk pengambilan kebijakan ke depan, karena kita ingin Indonesia semakin tumbuh ekonominya, makin maju dan juga makin sejahtera. Tapi perlu ada berbagai upaya perbaikan untuk bisa meyakinkan agar kapasitas SDM bangsa juga semakin
baik kualitasnya. Jadi bonus demografi tidak sia-sia begitu saja. Dan juga sekaligus melihat industri-industri yang perlu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kalau tadi saya tutup dengan sebuah kalimat dan ajakan bahwa harus dekat antara politisi dengan akademisi karena memang membuat kebijakan, keputusan politik itu harus berdasar pada pendekatan yang ilmiah. Jadi akademisi itu juga sangat diharapkan peran dan kontribusi pemikiran. Sebaliknya kalau akademisi bergerak sendirian itu tidak akan kemana-mana juga. Jadi harus ada sebuah sinkronisasi dari dua ranah yang berbeda. Bersyukur sekali lagi karena ini menjadi salah satu puncak pencapaian dan perjalanan akademis, walaupun saya tidak akan pernah berhenti, insya Allah. Tetapi ini sangat bermanfaat karena pasti dalam kapasitasnya sebagai menteri, misalnya juga sebagai ketua umum Partai Demokrat, tentu saya berharap ada terus kebaruan-kebaruan, apalagi kalau berbicara bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia Indonesia ini yang semakin memiliki pengetahuan, skills, dan juga leadership. Karena pada akhirnya Indonesia maju atau tidak itu tergantung kualitas manusianya, seperti halnya negara-negara maju lainnya. Mas, kader